Record. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salgifar Ahmad, mahasiswa Sistem Informasi di semester 3 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, seperti yang sudah di video sebelum-sebelumnya mungkin ya, di sini saya akan mereview materi lagi untuk kebutuhan pembelajaran di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, kali ini saya akan mereview layanan itu berupa e-gold atau eh, electronic gold yang mungkin sudah saya ketahui sejak SMA. Eh, Jadi sistemnya itu emasnya disimpan pada digital gitu. Jadi nggak dicetak. Tapi sistemnya seperti emas, harganya juga mungkin sama gitu seperti emas pada umumnya. Jadi di sini Tokopedia sebagai aplikasi e-commerce menyediakan layanan untuk bergabung dengan penyedia gitu. Jadi ada sebuah platform penyedia emas yaitu Peluang dan penggadaian itu memiliki sambungan gitu dengan Tokopedia, dan menurut saya Tokopedia ini salah satu platform yang juga memiliki banyak sekali tersediaan gitu. Ada reksadana dan lain sebagainya. Kita bisa lihat aja di bagian keuangan nih, coba kita bisa lihat dari sini saja udah banyak layanan yang disediakan oleh Tokopedia. Nah, kita dapat lihat di keuangan. Jadi di keuangan ini apa ya, di keuangan ini lebih kepada manajemen keuangan atau ada capital market dan lain sebagainya itu. Ada peminjaman juga, GoPay pinjam, Tokopedia, GoPay Later Gift, ada investasi emas, reksadana, dan asuransi. Nah, jadi kan kita mau mereview e-gold aja di sini. Kita lihat bisa di emas. Nah, untuk emas ini yang pertama ada peluang. Di peluang ini ada newbie. Nah, newbie. Jadi ada level-levelnya gitu. Naik master, apa, naik level ke master, isi data diri dan verifikasi foto KTP, transaksi sampai 100 gram per bulannya, nabungnya sampai 75 gram. Itu untuk next ke master. Jadi di peluang ini seperti itu. Jadi sih nanti di sini bakal ada kalau misalnya beli dan total keuntungan gitu, capital gain-nya di sini bisa dilihat. Nah, baru eh di sini kita nih beli nih. Ketika kita beli segini, harga beli saat ini 1.061.801 rupiah per gramnya. Saat dijual segini. Jadi mungkin ini kalau dalam sistem ya nanti mengikuti aja gitu. Apa update terbaru nanti disimpan di dalam database-nya, terlihat gitu. Nah, untuk beli emas ya pertambahan aja gitu, seperti update. eh, Kalau misalkan teman-teman tahu di database itu ada yang namanya CRUD, create, read, update dan delete gitu. Kurang lebih seperti itu sistem untuk keuangan, tinggal diatur aja. Hmm. Ini daftar transaksinya di sini. Ada nggak sih transaksi? Nah, dibatalkan, dibatalkan. Daftar transaksinya bisa dilihat gitu, step-step ini. Nanti jual emas kalau misalnya punya emas. Nah, pelajari selengkapnya. Kita bisa, nah, nabung emas mudah dan aman mulai 5.000 aja. Jadi mulai dari 5.000 sudah bisa kita nabung itu. Investasi aman, 100% aman, terpercaya, berlisensi Bapeti. Jadi ini diawasi oleh Bapeti. Harga jual kompetitif, selisih harga beli dan jual menguntungkan cuma 3%. Tidak ada biaya tambahan di proses beli, jual, maupun penyimpanan emas. Ya, jadi misalkan nanti teman-teman mau ngejual dan lain sebagainya kan bisa ada di biaya admin. Nah, di Tokopedia ini kelebihannya seperti itu teman-teman. Seperti di reksadana juga tidak ada biaya pajak admin dan lain sebagainya. Manfaat nabung emas
safe haven, tempat berlindung yang aman dan menguntungkan di jangka panjang. Iya, jadi mungkin emas ini kan jarang down ya, sekali down juga nilainya nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget hilangnya eh, nilai apa ya, nilai uangnya beda sama saham gitu, naik turunnya gitu. Sifatnya kalau saham itu kan fluktuatif. Nah, beda sama emas ini. Emas ini nggak 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 fluktuatif gitu. Mungkin ya fluktuatifnya sedikit, nggak ya berubah-ubah, tapi nggak yang berubahnya tuh tinggi gitu teman-teman. Penyimpanan nilai memberikan perlindungan terhadap depresiasi rupiah dan inflasi. Nah, ya kan namanya uang ya kebutuhan juga di negara kita berkembang ya, inflasi atau nilai mata uang selalu naik ya teman-teman, karena jika dibuka banyak sekali lapangan kerja, maka eh, negara harus mencetak uang yang banyak itu, mudah dicairkan. Nah, mudah dicairkan teman-teman. Ya, di sini ada hal-hal yang ditanyakan, jadi bagus ya, seperti itu. Itu untuk emas peluang. Nah, dia juga ada dua gitu, peluang dan penggadaian. Nah, di penggadaian seperti apa sih pembedanya? Nah, di penggadaian ini daftar dulu, baru nanti pelajari tabungan. Nah, sama aja sih seperti kayak di peluang ini. Nah, harga belinya sekarang segini, lebih murah di pegadaian teman-teman. Nah, harga beli 19 sekarang lagi turun sih teman-teman. Sekarang lagi di sini turun, turun apa naik ini ya? Turun. Ya segituan lah pokoknya, intinya kalau merah tuh turun kalau nggak salah. Nah, di sini nih sehat nih. Harga belinya, harga kalau misalnya jual segini. Jadi harga beli segini, harga jual segini. Beda sama yang di peluang itu. Ini diawasi oleh OJK, kalau tadi diawasi oleh Bapeti. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nggak jauh beda gitu. Untuk peluang dan pegadaian mempunyai kelebihan masing-masing untuk penyedia emas, tapi ya namanya sistem e-gold seperti itu teman-teman. Jadi menyimpan apa ya, yang mungkin susah dalam menyimpan emas kayak takut hilang dan lain sebagainya. Ini e-gold ini salah satu terobosan terbaru. Emas batangan, emas karat. Nah, daftar istilah. Di sini dijelasin secara langsung ya, 5.000 juga nominalnya juga, keuntungannya apa, sama kayak itu kan, harga emasnya, harga beli hari ini segini, harga jualnya segini, itu keanggotaan. Jadi bedanya ya kalau misalnya dilihat sih masih mending kita beli yang di peluang ya, karena harga jualnya juga masih uh, tipis gitu. Tapi kalau dilihat juga uh, sama aja sih ya, kalau bisa dilihat di perbedaannya. Nah, ini juga sama, level membernya juga kayak gitu. Ada level gold, ada level member-member seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk Tokopedia ini. Ya sistemnya, sistem yang dibuat dalam akuntansi keuangannya ya kurang lebih sama seperti eh membeli gitu. Jadi menyimpan, mungkin si Tokopedia ini memiliki eh, database, bukannya sama, tapi mengambil database milik peluang dan penggadaian. Nanti di situ bisa dilihat gitu. Mungkin ya dari segi pandangan ilmu apa, anak sistem informasi ya, kita mainnya di sini nih, grafik nih. Kita membuat grafik dengan dengan berbagai macam model di belakangnya. Mungkin sekarang yang lagi tren itu yaitu pembelajaran tentang machine learning untuk memahami harga yang apa, harga yang mungkin di sini juga bisa lihat kayak, oh iya nih grafiknya seperti ini, baiknya beli atau enggak dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan ya gitu ya, alurnya seperti itu aja teman-teman. Jadi dibeli, beli emas di sini bisa, terus dijual juga.
Jadi kita bisa daftar transaksi di sini nanti nilai total keuntungannya jadi dibagi-bagi gitu. Ketika beli ini ya nanti dikalkulasiin, misalnya beli 5.000, eh nambahnya berapa gitu dikalkulasiin di dalam programnya. Jadi ya mungkin kalau secara tidak langsung ya, programmer di bagian backend itu harus mengetahui gitu bagaimana pencatatan akuntansi di dalam sistem informasi pembuatan aplikasi gitu. Dia harus memahami terlebih dahulu bagaimana mungkin membuat akuntansi yang rapi dan lain sebagainya gitu. Mungkin seperti itu sih teman-teman kurang lebih dari penyampaian yang dapat saya sampaikan. Buat e-gold ini sebenarnya banyak sekali, bukan cuma di Tokopedia saja, tapi ada di eh, Dana, aplikasi Dana juga ada, di Pegadaian juga ada. Tapi mungkin ya namanya di kebiasaan kita di Indonesia gitu, pengennya ya satu aplikasi dapat merangkum segalanya gitu. Ada reksadananya, ada bayaran dan sebagainya. Ya, makanya oleh itu ya penyedia aplikasi juga berlomba-lomba apa sih uh, yang jadi tren sekarang gitu, apa yang dibutuhkan sekarang. Makanya apa namanya startup tuh berjuang gitu untuk memenuhi atau memudahkan layanan gitu buat eh, kita gitu, buat kita eh, customer customer agar nyaman gitu, atau ya intinya kita bisa menggunakan layanan apa layanan tersebut gitu. Yang tadinya Tokopedia tidak memiliki hubungan dengan Gojek, sekarang memiliki hubungan jadi digabung gitu, jadi memiliki layanan GoPay-nya dan lain sebagainya. Itu kan memudahkan gitu ya kalau multi platform seperti itu. Atau ya mungkin yang udah kebiasaan menggunakan Gojek dan Tokopedia enak gitu, tinggal bayar menggunakan ini juga dapat dilihat teman-teman ini. Misalkan nih beli 5.000 tapi uang saya kayak kurang deh, misalnya beli emas nih, kita beli emas 5.000, jadi 4.000 nggak bisa teman-teman, tuh kan paling sedikit 5.000, sedangkan uang saya itu nggak nyampe 5.000 misalnya lanjut pembayaran. Nah segini nih, tuh total tagihan 69, dia bisa pakai apa aja nih total pembayarannya gitu, GoPay. Nice. Tuh. Hmm, tidak mencukupi juga OVO poin saya. Dia juga sama OVO dari dulu sudah bergabung gitu. Nah, untuk penjual apa untuk pembayarannya banyak gitu. Nah, untuk pembayaran sendiri juga eh memiliki payment gateway gitu kepada bank-bank tersebut. Jika mungkin eh mereka sudah transfer FA-nya itu masuk gitu, virtual account-nya itu masuk ke dalam aplikasi ini gitu. Jadi aplikasi ini bisa mendeteksi bahwa oh iya si A ini udah bayar karena apa? Karena database dari bank itu mungkin ada cloning, bukan cloning, ada eh, kesinambungan, ada relasi eh, bersama Tokopedia. Jadi tahu oh iya ternyata Tokopedia ternyata Tokopedia itu bersama GoPay gitu. Jadi sudah ada notisnya sendiri dan itu dibuat oleh baris-baris kode tersendiri di bagian back end-nya teman-teman, di bagian DevOps-nya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk Tokopedia e-gold ini, untuk pembahasan e-gold ini. Jadi teman-teman eh, mungkin bisa mempelajari secara dalam lagi dan apa namanya mencari lagi gitu ya bagaimana sistem ini berjalan. Mungkin ya sistem seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman di sini melihat video ini harapannya bisa memahami bahwa oh iya e-gold tuh ada gitu. E-gold tuh eh, kita tuh beli emas gak harus ke toko emasnya menyimpan emas di sana, tapi kita menyimpan di digital, kita lebih nyaman. Ternyata kenaikannya juga sama seperti kayak kita beli emas di ini dan lain sebagainya gitu teman-teman. Harapannya seperti itu. Mungkin di next pembahasan ya kita mungkin bisa membedah gitu bagaimana si e-gold ini alur sistematis aplikasinya gitu, atau
cara pandangannya gimana untuk mahasiswa sistem informasi dalam memandang alur gerak aplikasi e-gold ini. Ya, seperti itu teman-teman buat apa namanya video kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan langsung saja bisa disampaikan di kolom chat. Eh, Juga buat teman-teman, semoga harapannya di video kali ini juga bisa diambil gitu ilmu dari saya, atau mungkin jika ada yang masih salah dalam penyampaian dapat sharing-sharing aja teman-teman, karena ini juga keterbatasan ilmu saya. Karena itu ya kita belajarnya dengan cara sharing dan cara menganalisa dan sebagainya. Banyak cara belajar itu teman-teman. Jadi semangat. eh, saya akhiri ya video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.